Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam renungan Injil pagi hari. Bersyukur kepada Tuhan, kita terus diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Harapan saya, Bapak saudara sekalian, tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Di dalam menjalani hari-hari yang ada, mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Kita terus mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami bisa bangun dan terus bisa berharap kepada Tuhan. Kami mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu satu-satunya penuntun yang benar, yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kami, memulihkan hati kami, dan juga menuntun perjalanan kehidupan kami. Karena itu kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 18 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Tema untuk renungan kali ini adalah tertekan oleh orang-orang sekitar. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini banyak orang hidup dalam tekanan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ada yang mengalaminya dari keluarga sendiri, dari saudara yang seharusnya memberikan dukungan tetapi justru menekan kehidupannya. Ada juga yang merasakannya dalam pernikahan, ketika kata-kata pasangan atau sikap pasangan tidak lagi membawa ketenangan, tetapi sebaliknya justru membawa luka. Di tempat kerja, tekanan bisa datang juga dari rekan kerja yang mungkin bersaing secara tidak sehat atau dalam lingkungan yang toksik. Ada juga dari atasan yang menuntut tanpa melihat kondisi yang ada. Bahkan dalam lingkungan sosial, tekanan itu juga datang. Tidak jarang ada orang yang suka merendahkan, mengkritik berlebihan. Ada orang yang iri hati atau merendahkan orang-orang di sekitar mereka. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tetapi bagi orang-orang yang hatinya tertekan, itu menjadi sebuah persoalan yang berat. Kata-kata yang tajam itu bisa terus diingat. Sikap yang dingin terhadap sesama itu bisa membuat orang merasa tidak dihargai. Perlakuan yang membuat rasa tidak aman itu bisa terus dialami oleh orang-orang di sekitar. Dalam kondisi seperti itu, reaksi manusia bisa bermacam-macam. Ada yang memilih menjauh, menghindar, hanya untuk mencari ruang aman. Ada yang terburu-buru ingin keluar dari situasi itu, seolah tidak sanggup lagi untuk bertahan. Ada juga orang yang mencoba menyelesaikan dengan kekuatan sendiri, bahkan ada yang tergoda untuk membalas dengan cara yang sama. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konteks bacaan kita hari ini menunjukkan bahwa Daud berada dalam keadaan tertekan. Tekanan yang dialami oleh Daud bukan datang dari orang yang jauh, tetapi justru datang dari orang yang sangat dekat dengan dia, yaitu Raja Saul. Raja Saul adalah mertuanya sendiri sekaligus raja atas bangsa Israel. Pada awalnya, Daud melayani dengan setia, tetapi ketika Daud semakin dipakai Tuhan, muncullah iri hati dalam diri Raja Saul. Dari iri hati itulah tekanan mulai muncul, mulai meningkat kepada Daud. Saul beberapa kali mencoba untuk membunuh Daud dengan tombak. Ia mengirimkan pasukan untuk terus mengejar Daud. Daud harus hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia harus bersembunyi di padang gurun, bahkan tinggal di dalam gua. Hidupnya menjadi seperti buronan, padahal ia tidak melakukan kesalahan terhadap Saul. Pemirsa yang terkasih, secara manusiawi, Daud punya banyak pilihan untuk merespon hal ini. Ia bisa saja memutus hubungan dan melawan Saul. Ia juga bisa membalas dengan kekuatan ketika ada kesempatan, atau ia bisa lari sejauh mungkin dan menutup semua hubungan dengan Raja Saul. Namun Bapak yang terlihat dalam perjalanan kehidupan Raja Daud, ia tidak mengambil jalan balas dendam. Ia juga tidak menghancurkan Raja Saul, meskipun beberapa kali ia punya kesempatan. Bahkan ia tetap menghormati Raja Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Pemirsa yang terkasih, dalam tekanan seperti itu, Daud memilih satu hal yang sangat konsisten. Ia terus berseru kepada Tuhan.
Ia membawa semua ketakutan, semua tekanan, semua beban, semua ketidakadilan itu kepada Tuhan. Ia tidak menjadikan tangannya sendiri sebagai jalan keluar utama, tetapi ia menjadikan Tuhan sebagai tempat ia bersandar, tempat ia mengadu. Di tengah semua tekanan itu, Daud belajar bahwa pertolongan bukan lahir dari pembalasan, tetapi dari Tuhan yang mendengarkan setiap seruannya di tengah kesesakan, di tengah tekanan yang ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan hari ini, tekanan dari orang-orang sekitar itu nyata, bahkan orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa dari keluarga kita, dari pasangan, dari rekan kerja, atau dari orang-orang yang seharusnya dekat dan memberikan rasa aman, tetapi justru sebaliknya memberikan luka kepada kita. Respon manusia seringkali ingin membalas, tetapi hari ini kita belajar dari Mazmur 18, mengingatkan satu hal yang sangat sederhana. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Artinya, di tengah tekanan dari sesama, respon pertama orang percaya bukan melawan dengan kekuatan sendiri, bukan membalas dengan tekanan, tetapi tetap berseru kepada Tuhan, tetap mengadu kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak diam, Tuhan itu mendengar, dan Dia bekerja di tengah situasi yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Jika hari ini hidupmu sedang tertekan dari sesama, bawa itu di dalam doa. Bawa semuanya kepada Tuhan. Naikkan doa dan berseru kepada Tuhan. Minta perlindungan, minta jalan keluar, minta juga pemulihan dari Tuhan. Doakanlah orang-orang yang menindas tersebut dan serahkan mereka kepada Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita terus berdoa dan menyerahkan yang terbaik, menyerahkan diri kita untuk terus dikendalikan oleh Tuhan. Di dalam Kristus kita mendapatkan kekuatan, kita juga pasti mendapatkan ketenangan di dalam keadaan yang mungkin hari ini sedang tertekan. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan ini. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau boleh kembali mengingatkan kami untuk berseru kepada Tuhan di tengah-tengah tekanan yang ada. Tekanan yang datang dari orang-orang sekitar, sesama kami, orang-orang yang kami percayai, bahkan orang-orang yang mungkin kami andalkan, orang-orang yang seharusnya memberikan rasa aman kepada kami, justru kami tertekan oleh mereka. Karena itu kami hanya bisa berdoa dan berserah kepada Tuhan. Kadang kekuatan kami terbatas, kami hanya bisa berdoa dan berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami, dan juga jalan keluar kepada kami. Tuhan sendiri yang mengubahkan hati setiap orang-orang yang menekan, orang-orang yang mungkin melakukan ketidakadilan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Bersyukur kepada Tuhan kita terus diberikan waktu dan kesempatan untuk dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa biarlah kiranya hari ini Bapak saudara sekalian bisa melewati dengan terus bergantung dan berharap kepada Tuhan, dan juga boleh mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah banyaknya tekanan dari sesama, Bapak saudara terus mengandalkan Tuhan, terus berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong Bapak saudara sekalian. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.